tadi sudah disebut soal PSN, soal sumber daya, termasuk itu tambang, kemudian juga sawit ya, Pak ya. Ya. Sawit. Juga disebut tadi ada naga, ada haji. Saya ingin masuk ke satu hal tuh. Beliau juga ngikutin kasus ijazah. Saya ingin tahu betul itu. Beliau ngikutin nggak itu? Tidak eksplisit. Tidak eksplisit. Tapi disinggung nggak? Serius. Secara luas dia cuma Soal ijazah ini kan Nggak. rame terus nih. Ya, jadi dia cuma pedagang ngomong publik. bahwa tidak boleh lagi ada pembungkaman, tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh Oke. kriminalisasi. Ya, jadi maksudnya ya hati-hati kalau menangani kasus, nggak boleh ada kriminalisasi. Itu dia ngomong. Karena kan si Hersu Ya. sempat ngomong, Pak kalau Bapak jangan marah dong kalau dikritik, jangan membungkam. Saya nggak marah, kritik saja sekarang. Makanya tolong ya, nggak boleh ada lagi kriminalisasi. Gitu. Terhadap orang yang membongkar sesuatu. Iya. Ya berarti membongkar ijazah juga gitu kira-kira. Oke, itu spesifik ketika bicara soal ijazah. Iya, jadi ada spesifik tapi tidak ngomongkan misalnya tentang kasus ijazah Ya, Bapak itu ya, tidak. Bukan nama ijazah seorang Seorang. disebutkan gitu. Nggak. Ada banyak yang Gambaran begitu. aja, gitu. Jadi yang menggunakan Ijazah ijazah itu kan palsu itu banyak. banyak. Dia tahu. Gitu. Dia bilang banyak yang menggunakan Ijazah palsu. Jadi soal ijazah bukan seseorang dia sebenarnya. Bahkan profesor palsu pun ada, tahu. Gak enak kalau kita sebut di sini namanya. Itu profesor palsu, profesor foto aja. Oke, wah, ini luar biasa sih. Tapi begini deh, saya udah sampai di ujungnya ini Pak Abraham dan Pak Susno. Anda begitu yakin ketika Pak Presiden menerima kritik ini, menerima masukan ini dan akan segera ada realisasinya dan akan komit pada apa yang dibicarakan di sana? Kalau saya sih, saya belum bisa menjamin. Terkecuali kalau nanti dilanjutkan dalam pertemuan, baru saya bisa memberi penilaian. Sebelum ada pertemuan berikutnya, saya nggak bisa memberikan penilaian bahwa apakah dia laksanakan apa enggak. Kan Ya. gitu maksudnya. Gitu. Karena di depan kita itu kan baru perintahkan. Iya, kan? kita belum tahu hasilnya. Tapi sempat dibicarakan nggak? Ini dibentuk aja di forum semacam West Wing lah ya. West Wing ya betul ya? Yang kalau di apa namanya di Ya, White House iya. yang memberikan satu kajian. Kemudian Kalau kita juga kan nggak enak dan mengusulkan itu, sebagainya. seolah-olah kita ingin duduk di situ. Padahal kita nggak mikirkan jabatan itu. Nggak Kita ini enak. bukan orang cari pekerjaan. Bukan. Pak Susno bilang, kita ini bukan orang cari mau jadi komisaris. Jadi tapi nggak ada ini kan nggak ada tawaran untuk ini kita lagi butuh untuk penguatan di sisi ini di kelembagaan ini yang jelas di kementerian ini yang atau jelas posisi dia ini. ngomong bahwa diskusi ini belum selesai karena memang belum selesai, bahwa akan dilanjutkan di Hambalang. dan akan diperluas forumnya. Oleh karena itu menurut saya kalau Anda meminta saya untuk menilai pertemuan itu, Nanti, saya belum bisa next. menilai. Nanti setelah pertemuan itu Oke. baru saya bisa ukur yang pernah diperintahkan benar nggak ketika benar nggak PSN-nya sudah dicabut. Benar. gitu. Bagaimana Pak Susno? Saya sependapat dengan beliau, tetapi terhadap apa yang dia omongkan, yang sudah dia lakukan, memang dia paparkan data kan. Kita nggak bisa bantah itu, data. Terhadap misalnya board perdamaian di Timur Tengah itu data dan itu kebijakan daripada beliau bahwa itu bermanfaat. Davos. Kita ukur nanti apakah itu memang bermanfaat, apakah betul kita dioperal. Kita ukur, tapi untuk sementara kita pegang omongannya beliau. Nah, tentang yang baru akan kan ada yang sudah dilaksanakan, ada akan pertemuan kita lihat. Terutama berikutnya pertemuannya dulu kita ukur, ya ada pertemuan lanjutan apa tidak ya. Kalau tidak berarti ini enggak gitu. Gimana mau ngukur apa yang diumumkan, pertemuannya yang diperintahkan juga enggak dilakukan gitu kan. Beliau sangat serius nanggapi bahwa kalau kita kritik, kalau kita mau menegakkan hukum itu sanksinya berat. Terus beliau sanksinya dikriminalisasi. Saya bilang, saya katakan, saya tidak hanya kriminalisasi, saya terjadi, ditangkap saya gitu, di penjara. Beliau kriminalisasi. Ya, tapi pertemuan itu akhirnya berakhir dengan makan nggak sih? Tadi 5 jam nggak Gak makan, saking serius. gitu. Iya, karena Saking serius sekali. Orang pada lupa makan dan memang nggak itu lupa. Lu aja makan makanan yang kita Lupa makan. Jam 9 lupa makan. Oke. Nggak ada terasa lama gitu. Ya makanya orang bilang lama kok kita nggak rasa. Ya, tapi makan nggak ada. Minum pasti ya dong. Nah, Saya minum dengar Pak Susno nambah tuh kopinya. Nambah 3 kali saya Nambah 3 nambah kali. kopi. Oke. Foto ada nggak? Nggak ada, ini kita di luar kok. Oke. Karena memang mungkin analisis saya ya, pertemuan itu memang mungkin direncanakan tertutup karena akan menyebut ya. Menyebut-nyebut nama itu. Mungkin. Oke. Atau apakah itu sesuatu yang memang direncanakan? Orang jadi bisa bertanya-tanya kan Pak Abraham.
Apakah pertemuan itu sesungguhnya yang diinginkan oleh presiden atau seseorang yang merencanakan? Saya kira presiden. Kalau seseorang yang merencanakan pertemuannya paling cuma 5 menit sama Ya. presiden ya. Ini presiden sampai Presentasi loh dia. presentasi. Jadi berarti dipersiapkan dia presentasi. Bukan orang lain loh, yang presentasi itu bukan menteri. Iya, dia langsung. Presiden langsung presentasi Iya. terhadap data-data yang ada di situ. Ya, jadi memang direncanakan karena dia siap presentasi. Kalau nggak direncanakan berarti kan nggak ada bahan presentasinya. Iya, saya kan orang wartawan ya, Pak Iya. Abraham. Saya pingin dapat footage-nya supaya bisa tayangkan gitu loh. Saya dapat footage video, foto gitu kan. Iya, harus Ini malah doorstep-nya. Iya, Jadi iya. ada statement yang bisa disampaikan, oh mengenai apa pertemuan itu. Iya, dan tapi ini sebagainya. nggak ada ya? Karena, ya jarang kan. Iya. Maksudnya kita lihat bahkan sangat sedikit ya. Mungkin yang address itu cuma Pak Menhan, Iya. kemudian sempat Pak Mensesnek. Mensesnek, ya, Pak Prasetyo Hadi. Itu pun sebenarnya ya, saya tadinya nggak mau ngomong waktu diwawancara wartawan karena saya pikir Iya. jangan sampai ini pertemuan tertutup karena nggak ada berita kan. Iya. Tapi karena setelah Pak Mensesnek sudah sampaikan bahwa ada pertemuan menyebut nama Pak Susno, Iya. terus saya diwawancara wartawan, maka saya punya kewajiban untuk menyampaikan karena kalau tidak nanti saya dianggap menyembunyikan Iya. informasi. Termasuk saya. Ya. Malamnya saya cari tiket apa karena pasti ini bocor, wah saya nanti kalau nggak jauh gimana, saya beli tiket ke Hong Kong. Naik Catai malam jam 12 malam beli tiket. Pesawat jam 8 saya udah berangkat ke Hong Kong. Banyak telepon masuk WA, saya bilang nggak bisa jawab ini harga apa. Saya belum beli apa namanya paket, Pakai kuota ya. belum berani Ya, pula. jadi Tapi nggak ada semacam imbauan atau arahan untuk tidak membicarakan apa yang ada di sana kan? nggak ada ya. Nggak ada, bahkan Ini usulnya tertutup saja, No, tidak no, no. perlu diangkat ke media gitu. Bahkan usulnya Pak Abraham supaya orang banyak tahu Pak Presiden ini perlu disampaikan ke orang. Pak Presiden bilang kata. Enggak, katakan Pak demikian. Abraham Saya, usul. iya, saya Misalnya ke kelompok Islam, Ya, ke BOP. kelompok siapa. BOP. Dan diterima oleh beliau. Oke. Usulnya belum diterima. Kan buktinya kan dan langsung dilaksanakan. Mengumpulkan mantan Menlu, berbicara dengan organisasi Islam, Masalah BOP itu. bisa BOP. Ya, ya. Jadi kan artinya beliau menerima usulan. Jadi untuk tadinya saya sebenarnya nggak mau jawab wartawan kan karena saya pikir jangan sampai ini memang karena kan memang agak sensitif ya Iya. pertemuan tertutup. Tapi karena Mensesnek sudah buka, Buka. maka kewajiban saya Sebetulnya kan nggak ada yang sensitif sih. Siapa sih yang Iya. menyebutkan istilah sensitif? Saya nggak tahu. Apa siapa? Ada nggak mungkin sensitif yang menurut saya karena ada menyebutkan nama. Tapi kan Oke. kita tidak pernah menyebutkan nama. Kita kasih Tapi clue kan aja. ya nama-nama itu kan sebetulnya kan dalam era keterbukaan informasi hari ini di media sosial ya entah itu betul atau tidak kan orang sudah dengar lain sebagainya. Menduga-duga. Menduga-duga. Dan sebagainya begitu. ya. Orang nggak bisa pastikan. Nggak mesti ada. Yang jelas adalah saya senang ketika kita membuka segalanya di meja ini, Ya, Pak. makanya. Jadi ini membuktikan bahwa memang apa yang ada di sana seperti itu yang dipercakapkan. Begitu, dan saya juga senang Ya. ketika kemudian setelah pertemuan dengan Pak Abraham dengan Pak Susno Duhaji ada kemudian pertemuan lanjutan dengan tokoh-tokoh agama, dengan Menteri Luar Negeri. Jadi mendengarkan usulan yang dibicarakan di sana dan kemudian Presiden mendapatkan banyak masukan. Ya harapannya semakin banyak masukan, ada kritikan juga. Ya Presiden semakin bijaksana lah dalam kemudian mengambil keputusan-keputusan untuk negara. Bukankah Dan demikian ya? Bung Abraham, saya ingat ya, waktu awal-awal Presiden baru dilantik kan sudah pernah ada juga pertemuan begitu yang para pimpret yang perempuan Iya. itu, Oh, iya, yang betul. menajosiatkan, jadi Ah, udah betul, pernah ada iya. juga. Iya, Cuman kali dari itu kayaknya Pak langsung ya. Betul. Dan Pertemuan. kalau beliau kan ajak di Hambalang, terus biasanya foto dan kemudian Iya. sebarkan. Jadi kita tahu ya. Tapi gitu ini ya. nggak ada kemarin. Nggak ada. Jadi penasaran. Ya jadi penasaran. Saya pun sebetulnya ya pengen bertanya langsung kan, siapa sih yang tidak ingin satu frame dan bicara dengan Pak Presiden? Iya, iya. Apa yang dibicarakan di sana? Apa pandangan beliau? Waktu pertemuan pimpret yang di Hambalang yang perempuan aja yang diundangnya. Oh, ada beberapa. Oh, Dan iya. saya tidak ada, saya belum ada di sana karena saya belum jadi Pemret waktu itu. Oh. Baru naik jabatannya sekarang, iya. Pak Susno. Tapi apapun itu, saya sudah pernah bicara dengan beliau. Ya beliau orangnya Mendengarkan terbuka. masukan terbuka. Jadi singkat cerita ya, sedikit curhat nih. Ya, Pak. nggak apa-apa. Ini jadi gantian jadi siapa narasumbernya? Jadi ini Santai. acaranya Pak Abraham. Acara Pak Susno. Udah. Sedikit saja. Jadi saya wawancara Pak Prabowo selaku Menhan waktu itu ya di acara Indo Defense Oke. Expo di 2022. Semestinya wawancara itu selesai di Kemayoran, Ya. di JI Expo Kemayoran. Tapi ketika wawancara itu berjalan 1 jam, beliau mengajak saya Nah, ke itu kantornya di Kementerian Hmm. Pertahanan. seperti Saya ini ada panjang. urusan sebentar,
saya ingin ajak Anda untuk keliling ke kantor saya di Kementerian Kementerian Pertahanan. Pertahanan. Jadi diajak saya ke sana, kebetulan baru dipugar. Oh, baru direhab Iya, ya. baru direhab dan bagus betul. Dan dia mengatakan bahwa Anda adalah wartawan pertama Wah. yang saya ajak datang ke sini. Selamat dulu. Selamat dulu, walaupun telat. Dan di situ saya menikmati kopi itu dan saya mendapat banyak masukan dari beliau. Kopi Hambalang. Kopi Kopi Hambalang. Hambalang. Oke. Dan beliau tanda tangan, kasih buku. Oh, kita juga dikasih buku kemarin. Oh, dapat bukunya dia juga. dapat. Tanda Iya. tangan juga. Iya, tanda tangan. Seperti itulah adab dan respek beliau terhadap tamunya. Dia pembaca buku. Beliau pembaca buku dan bagi beliau tak ada pemberian yang lebih berharga selain apa yang dituliskannya, ide dan pemikirannya, dan addressing beliau lewat tanda tangannya. Ya. Itu adalah perkara tertinggi yang bagi saya ya Pak ya. Ya. Jadi Yang dia, saya mengalami dia itu. sering bagi buku ya, Ya. Betul. bukan bagi sepeda ya. Ini buku yang ditulis betul ini. Buku yang orisinil nih. Mas. Iya, iya, kita dan dapat. Dapat juga ya Pak. Dapat. Ya, dan ya itu menjadi Kalau Pak Susno bagi apa? Ah, kalau Pak Susno buah-buahan, Pak. Ya kan? Bagi Dia durian. petani sekarang. Baik, Pak Susno, terima kasih. terima Kabar kasih. Eskrim Terima kasih Pak Bram. Polri 2008-2009, Komisaris Jenderal Purnawirawan. Sekarang Susno Duaji, petani. sekarang petani. Iya, anak buah Pak Prabowo, HKTI. Nikmat mana jadi polisi atau petani? Ini mana petani? Pak Prabowo langsung komandan saya. Banyak, Pak, sekarang sukses Pak. Kalau apapun yang terjadi kan ya tetap sudah dibekali dengan alam dan kemudian Iya. sukses lagi bisa produksi banyak. Makan durian. Punya durian Pak, enak. terus apa lagi Pak pertaniannya? Durian, Durian, ya, pepaya. Pepaya. Terus jagung. Jagung. Tapi banyak yang ngambil sekarang jagung, saya diambil orang mau nanam jagung juga. Jagung jadi murah kan. Makanya Pak Susno tidak mau dikudeta jadi petani. Dia kudeta. Jadi kalau Pak Abraham sekarang jadi fokus di sini ya, Jadi fokus lah. jadi host. Jadi host. Dia mau Iya, kudeta. Iya, iya, iya. Luar biasa. Pak Abraham terima Makasih. kasih. Terima kasih. Abraham Silaban. Suka ketukar-tukar ini Pak. Oh, iya. Jadi Pak Abraham Samad, Pak Abraham Silaban. Makanya gitu ya. tadi Saya sebelum kenal sama beliau. sebelum salah dikudeta dulu. Gini, supaya nggak ketukar Pak. Iya. Jadi saya dikiranya ngikutin Pak Abraham. Saya harus klarifikasi ini, betul. Karena saya berkarir tuh hampir 17 tahun sekarang. Iya. Dan berapa kali orang ketukar. Wah, Abraham Silaban nih ngikutin Abraham Samad nih. Padahal duluan Jadi Abraham. figur yang tampil televisi. Nah, Padahal kita duluan yang jadi presenter baru beliau, Pak. Tapi beliau ketua KPK Tapi duluan. justru beliau Pak bagus ketika ketua KPK selesai, kemudian beliau jadi podcaster, malah podcastnya yang bagus luar biasa sekarang. Jadi ya nggak ada yang Nama salah. Kita belajar. Kita belajar dari dia. Nama Abraham itu nama besar. Abraham Lincoln. Dan Itu yakinlah satu hal Pak, bahwa tokoh yang paling diidolakan oleh Pak Prabowo adalah Presiden ke-16 Amerika Serikat dan namanya pun Abraham Abraham Lincoln. Lincoln. Abraham Lincoln. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Abraham. Terima kasih.